Seorang pengendara motor di Kabupaten Bengkulu Tengah menyerang polisi yang menggelar operasi Patu Jaya di depan Mako Polres Bengkulu Tengah Senin siang. Polisi yang melihat kejadian tersebut melepaskan tembakan peringatan ke udara. Polisi kemudian mengejar pelaku yang berusaha melarikan diri dari polisi. Pengendara berhasil ditangkap 20 menit kemudian. Dari tangan pelaku, polisi sita sebilah pisau. Sajamnya juga kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi. Sajamnya belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota lantas tadi. Saat ini pelaku masih diperiksa dan tidak menutup kemungkinan pelaku terlibat tindak pidana sebelumnya. Saat ini kasus ini ditangani oleh Satreskrim Polres Bengkulu Tengah. Dari Bengkulu Tengah, Endro Dwirawan Aidus melaporkan. Di Jakarta, hari pertama operasi Patu Jaya yang digelar Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Priok di pintu masuk pelabuhan diwarnai sejumlah pelanggaran. Sejumlah pengendara motor yang tidak menggunakan helm memilih memundurkan kendaraan dan parkir di bahu jalan. Selain pelanggaran helm yang tidak sesuai standar, pelanggaran terbanyak didominasi dengan berbonceng lebih dari satu. Tadi sudah banyak kami temukan, pertama melanggar rambu, ya, parkir tidak pada tempatnya. Yang kedua tidak menggunakan helm, tidak membawa kelengkapan surat-surat, bahkan tadi ada kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat. Sebagai informasi, operasi Patu Jaya ini akan digelar selama 14 hari mulai 14 Juli hingga 27 Juli 2025. Pengendara melanggar akan diberi surat teguran untuk tidak kembali melakukan pelanggaran dalam berkendara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ditahan maupun instansi yang lain, kami aksi ini tanpa ada polit-polit. Ratusan sopir truk di Subang, Jawa Barat menggelar mogok kerja dalam rangka protes aturan larangan over dimension overloading atau larangan kendaraan angkutan barang yang melebihi batas ukuran dan muatan. Para sopir kemudian berjoget dan memarkir kendaraannya di tengah jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas yang keluar dari gerbang tol Subang. Polres Subang pun menangkap para sopir yang mengganggu pengguna jalan lain ini. Adu mulut pun terjadi ketika para sopir meminta agar rekannya yang ditangkap dilepaskan. Kita contoh hal membawa muatan 10 ton dengan ongkos 3 juta. Kalau misalkan odol ini diterapkan, muatan kita kan jadi 8 ton atau 5 ton. Nah, bisa nggak pemerintah menyesuaikan harga angkut jasa barangnya? Awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 15 ini pada saat dimulainya operasi Patu. Namun demikian ada lagi putusan atau perintah dari atas, dalam hal ini Korlantas Polri, untuk melakukan sosialisasi. Artinya penindakan belum. Sebelumnya, polisi berencana menindak truk yang melebihi batas ukuran dan muatan, namun dengan adanya aksi ini, polisi membatalkan penindakan dan akan fokus pada sosialisasi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Dua pria yang tengah mabuk mengamuk di sebuah toko jamu yang berada di wilayah perbatasan Depok dan Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Keduanya diduga datang untuk meminta minuman keras gratis. Namun, ketika tak dilayani, mereka langsung mengamuk dan membuat kegaduhan. Dalam video terlihat, salah satu pelaku sempat melempar botol kaca ke arah pemilik toko jamu. Warga yang melihat kejadian itu pun langsung mencoba melerai. Awalnya ngomongnya itu kayak minuman apa nih kayak gini gitulah. Cuman penyebab utamanya apa nggak tahu. Tapi memang posisinya lagi mabok dia. Kalau itu sih saya nggak lihat. Namanya orang emosi gitu pasti lagi mabok. Cuma penyebabnya apa nggak tahu. Aksi kedua pria ini menghebohkan warga setempat dan videonya viral di media sosial. Usai kejadian, toko jamu tempat insiden tersebut terpaksa tutup untuk sementara waktu. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan.
Puluhan warga yang menjadi korban penipuan rumah kontrakan murah menggeruduk rumah pelaku penipuan di Kampung Pulau Gede, Kelurahan Jaka Sampurna, Bekasi Barat. Warga terlibat keributan dengan salah satu keluarga pelaku. Sementara pelaku sendiri yang diketahui bernama Karsi telah melarikan diri. Setidaknya ada 57 warga yang tertipu rumah kontrakan murah. Mereka mengaku sudah memberikan uang muka puluhan hingga ratusan juta rupiah. Nyari duit aja sekarang susah, sekarang susah. Bahkan ada sebagian warga lainnya yang sudah melunasi rumah kontrakan tersebut. Namun ternyata rumah kontrakan tersebut juga ditawarkan ke korban lain. Total kerugian hingga 5 miliar rupiah. Para korban tertipu rumah kontrakan murah yang ditawarkan di medsos atas nama Yurike, di mana 2 unit kontrakan ditawarkan hanya seharga 100 juta rupiah. Para korban kemudian diarahkan ke rumah seorang perempuan bernama Karsih yang mengaku pemilik kontrakan untuk bertransaksi. Para korban juga diajak bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai notaris yang ternyata hanya juru ketik. Setelah uang muka diberikan dan korban akan memeriksa kondisi rumah kontrakan, ternyata rumah tersebut sudah dirobohkan. 50 larangan lebih, udah mencapai 5 miliar lebih totalnya. Satu orang bisa kena tipu berapa, Pak? Dari 75 ke atas, Pak, rata-rata. Ada yang 350 juta, 270 juta, karena beda-beda ngambil, ada yang 2 pintu, ada yang semuanya sama tanahnya, begitu, Pak. 30 juta. 30 juta. Apa ditipu? Iya. 100 juta. Sama Karsi sama Yurike, calonnya tuh. Oh, tipunya dalam bentuk apa, Pak? Tipunya dalam bentuk apa? Berapa? Tipunya dalam bentuk apa? Rumah dijual. Setelah tak ada titik temu dengan keluarga pelaku, para korban melapor kasus penipuan ini ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dalam rekaman kamera CCTV, seorang karyawan kios minuman sedang membersihkan mesin es sambil membelakangi pintu kios di Jalan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat lengah, seorang bocah nekat mendekati meja dan mengambil sebuah ponsel milik korban. Beruntung, korban mengetahui aksi bocah tersebut dan langsung mengamankan ponselnya. Namun bocah laki-laki tersebut berdalih ingin mengambil sendok es yang berada di meja. Maling-maling kayak gitu? Sering di sini bahkan ada yang udah kehilangan motor, itu tukang pisang udah kehilangan 2 kali. Antisipasinya bagaimana nih, Bu? Ya, Pasang CCTV? pasang CCTV harusnya juga kalau malam harus ada polisi gitu ya yang patroli. Karena di sini rawan gitu. Tapi ngelaporin ke jalan ini ke polisi gak, Bu? Enggak sih, soalnya kan HP-nya nggak ada yang diambil. Aksi tersebut tidak dilaporkan ke kepolisian. Namun korban memajang poster bocah maling di depan meja kios untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kejadian serupa. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Dalam rekaman CCTV, aksi yang dilakukan kawanan pencuri ini tergolong nekat di kawasan perumahan Giri Mandala, Jalan Gandayu, Kampial, Kuta Selatan, Kuta. Salah satu pelaku naik pagar rumah yang terkunci sementara temannya menunggu di motor dan tetap ada di jalan. Aksi ini dilakukan pada siang hari. Pencuri beraksi saat pemilik rumah tengah bekerja. Para pelaku mencuri berangkas perhiasan di dalam rumah. Diduga para pelaku tidak menyadari jika aksinya terekam kamera pengawas. Berbekal laporan korban dan petunjuk rekaman kamera pengawas, Unit Reskrim Polsek Kuta Selatan dibantu Satreskrim Polresta Denpasar melakukan penyelidikan. Sejumlah perhiasan ada 2 set T-box, satu berwarna silver, satu berwarna hitam. Kalau kondisi rumah itu memang nggak ada penghuni atau bagaimana? Rumah itu ditinggal bekerja oleh pemiliknya sehingga kosong. Polisi saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku yang diduga telah memahami situasi rumah korban. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.
Insiden pemukulan sejumlah remaja perempuan kepada seorang wanita ini berlangsung di Jalan Sultan Hasanuddin Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Insiden ini terekam kamera warga di sekitar lokasi kejadian. Sejumlah warga mencoba menghentikan aksi pemukulan terhadap seorang wanita muda. Korban mengalami luka di bagian wajah dan segera dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Kasus pemukulan dipicu teguran korban terhadap pelaku yang sedang mengendarai sepeda motor. Korban dan pelaku tidak saling kenal. Kasus pengeroyokan yang terjadi saat event Beautiful Malino masih dalam penyelidikan. Polisi juga masih mencari identitas pelaku. Korban dalam hal ini belum melapor, tapi kami sudah bentuk tim untuk menelusuri korbannya siapa, sedang berada di mana, keadaannya bagaimana. Sudah kami perintahkan tim untuk melakukan komunikasi dan pengambilan keterangan. Polisi masih mengumpulkan bukti untuk mencari identitas pelaku pengeroyokan. Sejumlah saksi di lokasi kejadian sudah dimintai keterangan. Polisi berharap korban segera melapor ke kantor polisi untuk memudahkan penyelidikan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ayus melaporkan. Suryati, 66 tahun, warga Jalan Halat Gang Tabib, Kelurahan Kota Matsun 2, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara, alami luka lebam di wajah akibat dianiaya perampok. Peristiwa bermula saat korban terbangun dan hendak menunaikan sholat subuh. Tiba-tiba saja diserang pelaku yang masuk ke kamarnya saat keluarga lainnya tengah tertidur pulas. Meski tidak melakukan perlawanan, namun pelaku dengan sadis menganiaya korban dengan cara dicekik dan membenturkan wajahnya ke lantai. Usai mengambil kalung emas, pelaku langsung kabur meninggalkan korban yang tak sadarkan diri. Tak butuh waktu lama polisi segera menangkap pelaku, IS 52 tahun yang tak lain menantu korban. Diduga pelaku sudah merencanakan aksi perampokan tersebut. Tumbuknya belakang ini, tumbuknya belakang ini. Ya Allah, ini nggak bagus orangnya nampaknya nih. Ditekankannya kepala ke tempat tidur. Ya takut nggak bernapas kan, jatuh ke badan ke lantai. Jatuh badan ke lantai, habis itu di bawah dihajarnya lagi. Kini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Medan Area untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Aksi komplotan pencuri sepeda motor terekam kamera pengawas di Jalan Jelambar Utama 8, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Nekat. Pasalnya, aksi dua orang pelaku curanmor terjadi siang hari di pemukiman padat penduduk. Bak sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, para pelaku memanfaatkan kondisi gang yang sempit hingga berhasil gasak 2 motor sekaligus milik warga. Dalam rekaman CCTV, seorang pelaku terlihat keluar rumah, disusul pelaku lain membawa motor curian. Dalam aksinya ini, korban tengah beristirahat sempat dikunci dalam rumah. Sementara pelaku yang lebih dulu keluar turut menggondol motor warga lain yang terparkir depan rumah. Awal kejadian saya di dalam, dikunci dari luar. Motor saya taruh di sini. Saya nggak tahu lewat mana, tiba-tiba udah dari dalam aja, di dalam CCTV. Dari tetangga katanya ngelihat, katanya dia masuk sini CCTV-nya. Dia juga hilang motornya satu. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan pencurian motor tersebut. Kasusnya tengah ditangani Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Di Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Polisi dari Polresta Padang mencari keberadaan pencuri yang selama ini meresahkan warga di daerah Lubuk Kilangan, Kota Padang. Pelaku digerebek di rumahnya yang letaknya tersembunyi dari permukiman warga di daerah Karang Putih, Lubuk Kilangan. Pelaku awalnya tak mengakui saat ditangkap polisi. Pelaku tak dapat berkutik setelah polisi mendapati sejumlah barang bukti hasil curian di dalam rumahnya. Mulai dari puluhan buku tulis, perabotan rumah tangga, serta ponsel dan proyektor hasil curian ditemukan di rumah pelaku. Pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang guna melakukan pemeriksaan.
merupakan salah seorang residivis di pidana narkoba. Kemudian kita lakukan pendalaman dan kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan bahwa benar yang bersangkutan telah beberapa kali membongkar sekolah yang berada di Lubuk Kilangan. Tersangka mengakui telah beraksi di 18 tempat di Lubuk Kilangan melakukan pencurian dengan modus membobol sejumlah sekolah dan rumah warga. Tersangka terancam hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi dari Polres Cimahi bergerak menuju lokasi pembuatan uang palsu di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku tak berkutik saat polisi menyergapnya tengah membuat uang palsu. Pelaku yang berusia 20 tahun merupakan pedagang ketan. Polisi mengamankan barang bukti ratusan uang palsu dengan pecahan 50 dan 100 ribu rupiah, stempel UV, printer, dan spray khusus yang digunakan untuk memberi tekstur mirip uang asli. Pelaku memproduksi uang palsu untuk dijual kembali ke pemesan. Dari 1 juta uang palsu dijual 1.200.000 rupiah hingga pelaku mendapat keuntungan 300.000 rupiah. Terus kalau yang tadi itu jualan yang di siapa aja? Ke yang beli Pak? Ya, yang kamu kenal. Pelaku sudah beroperasi sekitar 3 bulan dan uang palsu dijual ke pembeli melalui media sosial untuk menambah modal jualan ketan. Bahwa selain digunakan oleh pelaku untuk melengkapi atau memerlukan kebutuhan sehari-hari, memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti belanja di warung-warung kecil di sekitaran Padalarang dan juga pom bensin dan sekitarnya, tersangka juga melakukan jual beli dengan cara media sosial Telegram. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Empat anak dievakuasi warga dan pemerintah desa dari sebuah rumah di Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali, Jawa Tengah. Para korban yang masih berusia 6 hingga 14 tahun tersebut ditemukan dalam kondisi kaki dirantai, badan kurus, dan kelaparan. Ini kotak amal di sini ngapain kamu? Soalnya tadi ada yang kamu tutupin, tak kira bawa tas. Ada. Mending kamu jujur. Lah, jujur apa? Mau ngapain? Lah itu. Ini semua kita dari bapak. Peristiwa ini terbongkar saat salah satu anak yang tidak dirantai berinisial MAF 11 tahun keluar rumah dan tertangkap warga saat hendak membobol kotak amal di sebuah masjid di desa setempat. Saat dimintai keterangan, anak itu mengaku kelaparan dan ingin membelikan makanan untuk adiknya yang disekap di rumah pelaku. Sementara saat didatangi, rumah pelaku sudah dalam kondisi kosong dan terkunci karena pelaku sudah ditangkap. Diketahui penyekapan sudah dilakukan pelaku sejak 1 bulan lalu dan selama penyekapan para korban hanya diberi makan singkong. Anak itu ngaku, jadi kita ngambil uang kotak untuk makan adiknya karena sudah 1 minggu adiknya tidak dikasih makan sama yang mengelola katanya yayasan. Tapi ini bukan yayasan karena belum ada istilahnya surat izinnya. Saat ini para korban sudah diamankan di rumah singgah milik Dinas Sosial Boyolali. Sementara pelaku sudah diamankan pihak kepolisian untuk menyelidiki motif dibalik penelantaran dan penyiksaan terhadap anak-anak tersebut. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak membenarkan istri dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang tewas di kamar indekosnya, Arya Daru Pangayunan, sempat menelpon penjaga indekos sebanyak 3 kali. Awalnya istri Arya sempat menghubungi nomor lama penjaga indekos untuk meminta bantuan dicarikan keberadaan suaminya. Namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi. Istri Arya kemudian menghubungi penjaga indekos di nomor barunya. Saat itu nomor penjaga indekos sudah aktif dan dapat dihubungi. Setelah melakukan panggilan telepon,
istri dari Arya kembali menghubungi nomor penjaga indekos pada Selasa pagi untuk menanyakan kabar keberadaan suaminya. Setelah istri Arya menelpon untuk mencari keberadaan suaminya, penjaga indekos lantas bolak-balik di depan kamar Arya untuk mengecek situasi. Namun Ronald belum memberikan informasi lebih lanjut sejak kapan Arya hilang kontak dengan istrinya. 3 kali istri korban menghubungi penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Itulah kenapa penjaga kos bolak-balik sambil memeriksa kondisi kamarnya korban, sehingga paginya baru dari penjaga korban untuk membuka kamar. Setelah jenazah Arya Daru Pangayunan ditemukan, belum terkuak apa penyebab kematiannya. Hingga Senin sore, polisi masih melakukan pendalaman terhadap kasus tewasnya Arya dengan mengedepankan prinsip scientific crime investigation. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sebuah mobil menabrak truk yang belum diketahui identitasnya di Jalan Tol Semarang-Batang kilometer 353B, tepatnya di Desa Bakalan, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. 3 penumpang mobil meninggal dunia di lokasi kejadian. Kecelakaan diduga akibat sopir tidak konsentrasi atau mengantuk sehingga menabrak bagian belakang truk di depannya. Sementara truk itu melarikan diri dan kini masih diburu kepolisian. Setelah menabrak truk, mobil kembali ditabrak dari belakang oleh truk box pengangkut paket. Seluruh korban langsung dievakuasi oleh petugas kepolisian dan petugas tol ke RSUD Batang. Kedua kendaraan kemudian diamankan di eksit tol Kandeman. Untuk penyebabnya sementara ketidakkonsentrasian atau diduga mengantuk pengendara tersebut. Menabrak dari belakang kendaraan yang belum diketahui. Sekarang kami dan Kanit Gakum sedang melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Kita akan mengecek CCTV. Kabar duka ini membuat keluarga korban histeris saat tiba di RSUD Batang, tempat jenazah ketiganya disemayamkan. Kini jenazah telah diambil pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu naik ke tahap penyidikan. Polisi menyatakan menemukan unsur pidana dalam laporan. Polisi juga membuka peluang untuk memanggil kembali Jokowi sebagai pelapor untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sebelumnya, Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya 30 April lalu untuk melaporkan sejumlah pihak yang dinilai telah mencemarkan nama baiknya. Di antaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, pegiat media sosial Dr. Tifauziah Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadilah, dan seseorang berinisial K. Tim Liputan iNews melaporkan. Jakarta Sky Fun Run 2025 yang digelar di Jembatan Layang Koridor 13 Transjakarta di Jakarta Selatan sukses diikuti ribuan peserta yang berasal dari Jabodetabek. Acara yang diselenggarakan oleh PT Transjakarta ini merupakan bagian dari perayaan HUT ke-498 Kota Jakarta yang menawarkan pengalaman unik berlari di atas ketinggian, menyajikan pemandangan skyline Kota Jakarta yang spektakuler di pagi hari. Mendukung kegiatan lari Jakarta Sky Fun Run 2025, MNC Life hadir memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri bagi ribuan peserta lari. Langkah ini sejalan dengan visi MNC Life untuk menjadikan proteksi jiwa sebagai bagian dari gaya hidup modern yang peduli terhadap risiko. Dan di tahun ini adalah pelaksanaan tahun kedua Jakarta Sky Fun Run. Dan tahun ini kita mengangkat tema Back to 80s dan Lintas Melawai. Kenapa? Karena ini mencerminkan semangat retro
semangat yang penuh warna dan budaya urban yang cukup kuat. Dan ini juga sejalan dengan semangat kita untuk menjadikan public transport sebagai bagian dari gaya hidup. Kami percaya bahwa proteksi jiwa bukan hanya soal masa depan, tapi juga tentang hadir di setiap momen kehidupan, aktivitas sehari-hari. Dan melalui peran kami sebagai official insurance partner, seluruh peserta secara otomatis mendapatkan perlindungan asuransi jiwa dari MNC Life. Karena keselamatan dan ketenangan mereka adalah prioritas kami. Dukungan yang diberikan MNC Life mencerminkan komitmen jangka panjang perusahaan dalam menghadirkan solusi perlindungan jiwa yang inklusif, relevan, dan mudah diakses, khususnya bagi generasi masa kini. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Praktik curang penjualan beras kembali mencuat ke permukaan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan ada temuan mengejutkan, yakni 212 merek beras yang beredar di pasaran tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Merek-merek yang mengklaim diri sebagai beras premium tersebut ternyata berisi campuran beras medium. Kerugian akibat praktek dugaan penipuan yang dilakukan produsen beras terhadap konsumen Indonesia mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Tanggal 10, 2 hari yang lalu, itu telah mulai pemeriksaan. Kami berharap ini ditindak tegas dan kepada saudara-saudara yang lain, pengusaha beras seluruh Indonesia, jangan melakukan hal serupa. Tolong menjual beras sesuai standar yang sudah ditentukan. Tidak hanya mengoplos, produsen nakal juga tega mengurangi kuantitas beras dalam setiap kemasan. Seharusnya 5 kilo, tetapi hanya diisi 4,5 kilogram. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Satgas Pangan Polri mengungkap 26 merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras biasa. 4 produsen beras premium yang diduga melakukan praktek curang tersebut telah diperiksa pada hari Kamis lalu. Keempat produsen tersebut yaitu Wilmar Group, Food Station Cipinang Jaya, Belitang Panen Raya, dan Sentosa Utama Lestari atau Java Group. Dan berikut adalah merek dagang beras premium yang terindikasi dioplos dengan beras berkualitas standar. Merek dagang Sania, Sofia, Fortune, dan Slip yang diproduksi oleh Wilmar Group. Alfamidi Setra Pulen, beras premium Setra Ramos, beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos diproduksi oleh PT Food Station Cipinang Raya. Merek beras Raja Platinum dan Raja Ultima produksi perusahaan Belitang Panen Raya, kemudian beras merek Ayana produksi Sentosa Utama Lestari atau Java Group. PT Unifood Candi Indonesia yang memproduksi beras premium merek Lezat dan Laris. Beras merek Topi Koko produksi PT Buyung Putra Sembada. Kemudian Elevas Maximus dan Slip Hammer, produksi PT Bintang Terang Lestari Abadi. Merek Dua Koki dan beras Subur Jaya, produksi PT Subur Jaya Indotama. Beras merek Raja Udang dan Kakak Adik, produksi CV Bumi Jaya Sejati. Serta merek Pandan Wangi BMW Citra, Kepala Pandan Wangi, dan Medium Pandan Wangi, produksi PT Jaya Utama Santika. Masyarakat diimbau waspada dan mengenali daftar merek beras oplosan tersebut. Karena jangan-jangan salah satunya adalah beras yang biasa kita konsumsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Vision Plus resmi merilis original series terbarunya bergenre komedi berjudul Edi, Ejakulasi Dini di MNC Conference Hall iNews Tower Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Series ini menceritakan tentang seorang remaja bernama Edi yang sedang mengalami pubertas yang kerap berimajinasi dan rasa penasarannya tentang seks. Tak hanya menghibur, series karya sutradara Sukdev Singh ini juga memberikan edukasi mengenai ejakulasi dini yang sering dianggap tabu oleh masyarakat, namun dibalut dengan komedi yang lucu dan menarik.
Semoga series ini bisa menghibur kalian yang pada nonton. Yang paling penting kalian terhibur, itu dulu deh yang paling penting. Yang paling penting kalian ketawa, seneng nontonnya, it was fun, kayak ngasain emosi yang kita sampaikan, dan yang paling penting kalian memahami edukasi yang di series ini pengen sampaikan gitu. Mungkin judulnya sangat kental sekali dengan nuansa yang kalian bisa baca sendiri, tapi karena kan Junior juga nama perannya Eddie ya, jadi kayaknya kita jabarkan dari sana, dan ada benang merah yang bisa kalian dapetin dari keluarganya, dari sisi anak-anaknya, dari sisi sekolah, dan lucu banget, dan pemainnya seru-seru banget. Serial Originals Eddie sudah bisa Anda saksikan secara eksklusif sejak tanggal 4 Juli 2025. Serial yang dibintangi Junior Roberts dan Sandrina Michel ini akan tayang sebanyak 8 episode hanya di Vision Plus. Dari Jakarta, Wenda Nurah, Khairuddin, iNews melaporkan.